Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi ekuitas merek dalam Islam. Baca surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai ayat 183, jelaskan arti dan kandungan isinya. Yang Asy-Syu'ara ayat 181 sampai ayat 183 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kandungannya, ayat ini menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk atau kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka kecewa. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kandungannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Selanjutnya surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kandungannya, berdasarkan Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan dan hal-hal yang enak dan menyenangkan bagi hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemberian nama pada suatu produk. Dalam pemberian nama pada suatu produk, produsen harus memberikan nama-nama yang baik dan mengandung arti yang menunjukkan identitas, kualitas, dan citra dari produk tersebut. Dengan nama yang baik dan simpel yang mudah diingat oleh konsumen, maka produk tersebut akan cepat direspon oleh konsumen. Surah Ad-Duha ayat 8-10 yang artinya kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Kandungannya, berdasarkan ayat di atas, sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening, dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabbani. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lalu surah Al-Mulk ayat 2 yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 105 yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 90.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dan selalu berbuat baik. Seorang konsumen muslim yang baik dalam transaksi muamalahnya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika, dan moralitas yang menjadi nafas dalam setiap bentuk transaksi bisnisnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan merek, dan sebutkan 10 merek produk yang Anda ketahui dan kenapa perusahaan memberi nama merek produk tersebut. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Merek produk dan alasan produk memberi nama merek produk tersebut. Yang pertama, IKEA. Inspirasi brand IKEA dari mengombinasikan inisial namanya I dan K dengan huruf pertama tempat dia dibesarkan. Yang kedua, Lego. Brand Lego merupakan hasil akronim dari bahasa Denmark, Legpot, yang juga berarti permainan yang menyenangkan. Yang ketiga, Oracle. Larry Ellison dan Bob Oates mengambil nama Oracle setelah terinspirasi dengan kode proyek yang mereka tangani saat masih bekerja di CIA. Yang keempat, Pepsi. Awalnya Pepsi bernama Brad's Drink sesuai dengan penemu Pepsi Cola Caleb Bradham. Namun pada 1898 dia mendapatkan ide untuk mengubah nama brandnya setelah adanya dyspepsia atau penyakit gangguan pencernaan. Bradham yakin Pepsi adalah obat untuk gangguan pencernaan. Yang kelima, Reebok. Reebok sebenarnya adalah pelafalan yang lebih mudah dari Reebok, sebuah bahasa Afrika Belanda yang berarti kijang. Nama ini dipilih untuk menggambarkan kecepatan dan anugerah alam. Yang keenam, Skype. Skype merupakan kependekan dari nama sebenarnya Sky Peer to Peer dan menjadi Skyper. Huruf R-nya pun dihilangkan untuk memudahkan pelafalan. Yang ketujuh, Sony. Nama Sony diperoleh dari sonus, sebuah bahasa Latin yang berarti suara dan bahasa slang untuk mengekspresikan anak muda. Pasalnya pada tahun 1950 Jepang mau dipresentasikan sebagai anak muda yang pintar dan rapi. Yang kedelapan, H&M. Merek fashion ini sudah sangat populer dan sering terlihat di pusat-pusat perbelanjaan mall terkemuka, yaitu H&M. Pada tahun 1947, toko tersebut secara eksklusif menjual aneka ragam pakaian fashion khususnya wanita. Dalam pakaian fashion khusus wanita dalam perkembangannya, Erling Persson membeli retail pakaian Maurits Whitford yang kemudian menjual koleksi pakaian pria. Nama toko pakaiannya pun berubah menjadi Hennes & Mauritz yang kemudian terkenal dengan fashion brand H&M. Yang kesembilan, HP. Merek komputer, laptop, dan peralatan elektronik seperti scanner dan printer dengan merek HP sudah sangat dikenal di seluruh dunia. Nama HP merupakan kependekan dari Hewlett Packard yang diambil dari nama sang pendirinya, yaitu William Hewlett dan David Packard. Yang ke-10, LG. Awalnya LG dikenal dengan nama dengan Lucky Gold Star sebelum akhirnya mempopulerkan dirinya dengan slogan Life Good. Perusahaan LG Electronics memproduksi berbagai macam perabotan elektronik seperti televisi, AC, kulkas, handphone, hingga komponen kendaraan. Fungsi merek bagi perusahaan.
Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penggunaan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unit produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Yang dimaksud dengan brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Definisi lain mengenai ekuitas merek adalah seperangkat aktiva atau aset dan kewajiban mereka yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Selanjutnya, ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen beraksi lebih positif terhadap produk dengan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi, dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Lalu yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek, brand, pengetahuan merek terdiri atas semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Yang ketiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi dengan semua aspek pemasaran merek. Manfaat dari ekuitas merek. Yang pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas lebih besar. Yang ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran. Yang keempat, tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. Yang kelima, margin yang lebih besar. Yang keenam, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Yang ketujuh, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Yang kedelapan, kerjasama dan dukungan dagang yang lebih besar. Yang kesembilan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. Yang kesepuluh, kemungkinan peluang lisensi. Yang ke-11, peluang perluasan merek tambahan.